yaitu Pak Temi sebagai narasumber akan memberikan penjelasan mengenai konseptual perjalanan dinas ASN dan implementasinya di aplikasi Bisma. Sesi yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan sesi keempat adalah penutup. Langsung saja kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pemaparan dari keynote speaker pada pagi hari ini. Kepada Pak Muslim, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, mudah-mudahan bisa bergabung di Library Cafe ya secara Zoom. Yang kami hormati juga para koordinator pengawasan, Pak Temi, Subkor Keuangan, selaku narasumber nantinya, Pak Ucu, Subkor Umum ya, BMM, Subkor BMN. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali ya bisa ke Kalimantan Selatan ini, sekaligus rupanya sudah disiapkan, ini juga termasuk surprise buat saya ya, jadi mengisi kegiatan di Library Cafe ini dan mengusung temanya terkait Bisma ya. Kebetulan memang saya penugasan di sini, penugasan terkait Bisma, karena Pak Karo Keuangan langsung menginstruksikan kepada saya bahwa Kalimantan Selatan ini implementasi Bismanya luar biasa. Yang paling maju nomor 1 di antara perwakilan-perwakilan lain. Nah itu perlu kita berikan aplaus lah. Sehingga kemarin kami sudah jadi ingin dari Biro Keuangan ingin membuat semacam perkembangan Bisma, jadi termasuk juga nanti termasuk pengamatan di sini kiat-kiat kenapa bisa maju luar biasa itu apa, itu yang perlu kami gali juga, kami ingin mendalami. Dan mungkin juga akan kami informasikan juga terkait Bisma ini, latar belakangnya dan nanti ke depan seperti apa. Dan memang mungkin slide-nya bisa tayangkan. Bisa diganti mic-nya, agak putus-putus. Ini mungkin di sini dulu, jadi Bisma Transformasi Digital Manajemen Keuangan yang Workable, ini judul materi hari ini ya. Jadi Bisma ini, sebelum Bisma ada Bismart. Jadi Bismart itu 2021 ya. Kebetulan pengembangnya waktu itu Pak Eko yang saat ini Kabag TU di Bengkulu ya. Itu mengembangkan aplikasi yang untuk internal di Puspin JFA waktu itu. Karena bagus, coba kita implementasikan di Biro Keuangan dan di Kedeputian, termasuk di perwakilan. Waktu itu sempat jalan kan. Tapi karena kondisinya nggak memungkinkan, jadi masih banyak perbaikan, terlalu besar perbaikannya. Sehingga kita membangun sendiri. Kita mulai lagi, kita bangun itu 2021 betul. Kita bangun 2021 dengan nama Bisma, yang gambarnya itu dari perwayangan Bisma ini kakeknya dari Mahabharata itu jadi ini kakek dari Pandawa. Kakek dari Pandawa. Dia ini orang yang bijak sekali.
bijak sekali. Makanya kita ambil sebagai logo kita. Dan ini logo ini juga kalau kita ada lihat balap mobil ya, ini ada pokoknya bergabungan lah. Jadi akhirnya muncullah ini logo Bisma itu sendiri. Jadi logonya Biro Keuangan juga. Oke, lanjut. Nah, begitu kita bangun sendiri di 2021, kita sudah berkomitmen ya. Kita berkomitmen sejak 2022 dan kita get komitmen semua. Waktu itu ada pendataan juga kalau nggak salah, saya ingat itu. Jadi harus kita mulai tahun 2022. Jadi ini betul-betul kita mulai 2022. Cuman itu karena baru dan sejarahnya memang di BPKP, karena saya tahu betul, kita itu masuk perjalanan dinas Kosit itu macam-macam. Sebelum Bisma ini diterapkan itu macam-macam, dari seluruh perwakilan itu berbeda-beda. Sebetulnya sudah dicoba ingin disamakan itu sejak zaman almarhum Bu Tiwi, itu pernah membangun aplikasi perjalanan dinas, tapi karena belum bisa jadi karena terlalu banyak permintaan apa semua, sehingga tidak berhasil. Cuma beberapa perwakilan yang bisa jalan, tapi nggak bisa sama-sama, nggak bisa seragam seluruhnya. Dan alhamdulillah, jadi begitu Bisma ini kita launching mulai tahun 2022 dengan sambil kan kita akhirnya tahu mana yang harus diperbaiki, yang harus dikembangkan, sehingga alhamdulillah ya sampai Oktober ini Bisma ini sudah jalan di seluruh perwakilan real time. Ini alhamdulillah. Tapi khusus Pusdiklat ya, khusus Pusdiklat karena proses bisnisnya agak sedikit khusus Pusdiklat belum real time. Jadi cuma itu aja. Dan alhamdulillah seluruh perwakilan ini bisnisnya betul-betul sudah real time. Kita mengharapkan betul masukan-masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan ke depan. Jadi penting sekali ini. Karena perjalanan dinas sudah seragam ya, pengambilan anggaran dari DIPA-nya itu betul-betul sudah mantap lah sudah, insya Allah. Nah, aplikasi ini memang berbasis pada penyediaan kebutuhan informasi oleh stakeholder. Maka itu sekarang kita mudah sekali untuk berapa penyerapannya, berapa sisa dananya, itu gampang sudah. Pimpinan tinggal ngeklik aja, nggak perlu lagi minta data. Kalau dulu kan Kasubag Keuangan minta data itu pun bingung, ya. Sukor keuangannya itu bingung mau menyiapkan data. Kalau ambil dari Omspan juga nggak real time, dia kan SP2D. Sedangkan Kosit yang sudah jalan itu nggak ketahuan. Nah, kalau sekarang sudah betul-betul begitu disajikan yang Kosit berapa, yang masih proses berapa, yang sudah SP2D berapa, sudah tersaji semua. Jadi pimpinan itu mudah untuk mengambil keputusan. Itu. Nah, terus juga berbagi data dengan SIMA untuk informasi kinerja mulai pada saat proses mapping anggaran per APP dan tahapan pengawasan sampai pada saat pembuatan ST Kosit tadi itu. Jadi sekarang ini kan memang APP ini kan bikin pusing, tapi dengan adanya Bisma ini sangat membantu sekali, ya sangat membantu sekali. Makanya sekarang mudah, begitu mudah, banyak dipermudah. Terus penyederhanaan dan kemudahan dalam proses input dengan otomasi ya, referensi SBM dalam pengisian tabel Kosit, makanya itu sudah nyambung semua. Jadi insya Allah kalau kita diperiksa oleh BPK aman kita. Semua sudah sesuai dengan standar biaya masukannya. Jadi nggak macam-macam lagi. Itu tenang. Jadi Subkor tenang kalau BPK masuk, alhamdulillah aman aja. Juga termasuk makanya ini betul-betul harus kita terapkan betul. Nah, terus penarikan pagu RKA secara langsung oleh user admin. Ini betul-betul membantu sekali. Lanjut, Mbak.
Nah, ini equipment sekretariat utama. Jadi memang kita sudah komitmen bersama ya, bahwa untuk mendukung capaian APP ini kita betul-betul harus menerapkan BISMA ini. Karena tanpa ini biasanya memang dari SIMA sendiri bingung realisasinya berapa sih angka yang benar. Nah, dengan sudah dikawinkannya dengan BISMA ini, alhamdulillah angkanya sudah tepat, nggak ada perbedaan lagi, ya. Nah, bagian dari upaya BPKP untuk melakukan transformasi digital. Nah, ini kan sudah komitmen dari Pak Sesma bahwa kita harus betul-betul sudah berubah, ya. Semua harus menggunakan IT. Nah, saya terkagum-kagum di Kalimantan Selatan ini, apalagi saya kemarin meninjau dari seluruh ruangan Korwas, ya luar biasa sudah menyatu, jadi komunikasinya juga bagus, penghematannya luar biasa. Makanya saya, luar biasa ini. Makanya itu saya perlu belajar banyak, termasuk juga mungkin dari perwakilan-perwakilan lain bisa mencontoh di Kalimantan Selatan ini penggabungan seluruh auditor, seluruh balnis masing-masing, termasuk seluruh Korwas. Ini ruangan-ruangan yang dulu ruangan Korwas, ruangan yang lain itu betul-betul dimanfaatkan untuk ruangan-ruangan rapat. Kan nggak mungkin tiap rapat tiap hari, sehingga AC bisa dimatikan, lampu bisa dimatikan. Ini luar biasa penghematannya. Saya makanya itu plus lah untuk Kaper Kalsel, Kak Rudi ini. Saya sangat support sekali, perlu belajar banyak teman-teman yang di perwakilan lain. Terus lanjut lagi, data implementasi BISMA terhubung dengan Simaren ya, dan Monsima ya. Ini betul-betul yang sudah saya jelaskan tadi, ini sudah menyatu ya, bisa dimanfaatkan ya angka-angka dari BISMA ini. Dalam proses pengembangan interkoneksi dengan pembayaran kartu kredit pemerintah ini BRI ya, terutama nanti ada otomatisasi pencatatan transaksi KKP. Ini sudah lagi dalam proses pengembangan. Nantinya yang BRI, nah saya belum tahu nanti yang perwakilan lain kan masih ada juga yang Mandiri, ada yang Bank Jabar, saya belum tahu nanti seperti apa nanti ke depan. Tapi kalau yang sudah BRI ini sudah lagi dikembangkan sama teman-teman di Biro Keuangan, terutama Pak Dwi sama Pak Wisnu, ya, bagaimana supaya bisa langsung interkoneksi dengan KKP ini. Ini lebih memudahkan lagi, luar biasa lagi nih. Ini makanya kita selalu kembangkan terus, makanya kami butuh masukan-masukan dari teman-teman perwakilan yang langsung mengoperasionalkan langsung BISMA ini. Kami kan nggak tahu apa permasalahannya. Makanya kami nanti tolong berikan masukan sebelum saya kembali ke Jakarta. Kami mengharapkan agar dapat masukan-masukan mana lemahnya, mana yang perlu dikembangkan, mana yang perlu ditambahkan, segera informasikan ke kami. Sehingga lebih kita sempurnakan lagi. Dan terakhir, memang ini harapan Pak Sesma agar seluruh unit kerja harus menggunakan BISMA secara real time. Ini harapan kami luar biasa dan alhamdulillah memang saya pantau terakhir, saya konfirmasi ke Pak Dwi langsung sebagai pengembang siapa yang belum real time. Ternyata alhamdulillah sudah semua real time. Nah, ini luar biasa. Saya dengan optimis BISMA ini akan betul-betul sangat membantulah untuk pelaksanaan tugas, nggak seperti dulu lagi. Dulu itu betul-betul luar biasa, macam-macam aplikasi perjalanan dinas itu macam-macam. Wah, nggak sama. Nah, sekarang alhamdulillah seragam semua. Jadi terutama saya ya, saya bangga sekali, termasuk nanti kalau diperiksa BPK, saya tenang sekali, nggak semua sama. Di seluruh Indonesia sama, penerapannya sama. Nah, ini yang membanggakan kami ya, selaku pengembang BISMA di Biro Keuangan, dan ini terus terang dorongan dari Pak Sesma, dorongan dari Kepala Biro Keuangan Pak Setia itu luar biasa. Makanya itu siapa yang perwakilan bagus tolong dikunjungi, dan ini adalah pertama yang kami kunjungi karena keberhasilan BISMA diterapkan di
BPKP Kalimantan Selatan. Aplaus untuk semuanya. Mungkin demikian dari kami pengantar ya keynote speak. Selanjutnya kami persilahkan untuk lebih dikembangkan lagi ya oleh Pak Temi nanti menjelaskan ke teman-teman bagaimana permasalahannya. Kalau misalnya nanti perlu diinformasikan ke pusat akan kami teruskan. Demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslim atas knowledge-nya dan juga terima kasih atas apresiasinya kepada Bisma Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Insya Allah kedepannya akan lebih kami tingkatkan lagi kinerja kami. Selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber kita kepada Pak Temi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Pak, yang pertama adanya dukungan dari pimpinan Pak. Pertama Pak Rudi, dimana kita tahu memang Rudi ini beliau sangat mendukung inovasi-inovasi Pak, termasuk juga di bidang keuangan gitu ya. Jadi pada saat saya lapor pertama kali, kalau dari Setia dan kawan-kawan itu akan mengeluarkan aplikasi keuangan berdasarkan raker kita di keuangan Pak ya, di Ciawi akhir tahun lalu, Pak Rudi sangat mengapresiasi gitu kan. Bilang kalau gitu langsung diimplementasikan. Nah gitu. Jadi memang dukungan beliau luar biasa. Ditambah juga memang culture beliau kan, beliau menggalakkan paperless gitu Pak ya. Jadi dengan Bisma ini dari mulai pengajuan kursit gitu ya, saya pertanggungjawabkan kan sudah lewat elektronik gitu. Jadi karena itulah memang beliau sangat mensupport. Karena saya pernah dapat cerita dari staf-staf beliau sebelumnya, beliau emang kalau di mejanya tuh ada kertas gitu ya. Jadi semua dokumen kalau bisa elektronik gitu. Terus yang kedua, yang tidak kalah penting adalah bagaimana komitmen dari teman-teman PFA, Pak. Ini yang saya rasakan ya. Jadi pada saat kalau nggak salah bulan Maret itu, pada saat Wisma sudah mau diimplementasikan saat ini, di kesempatan April itu saya bilang, nanti setelah bulan Maret, bulan April ke depan, semua kemajuan dinas, baik Persib sampai Balapan akan melakukan aplikasi gitu ya. Dalam pemikiran itu memang dari pengalaman bahwa Bisma ini bukan aplikasi sumber lain, Pak. Tapi Bisma ini adalah aplikasi perwakilan gitu ya. Nah, alhamdulillah kita sepaham gitu ya. Setelah itu kita adakan pelatihan-pelatihan, tidak lama langsung berjalan, Pak. Saya juga kaget awalnya. Saya juga awalnya udah memetakan beberapa resiko gitu ya. Untuk saya antisipasi, saya sempat rapat dengan teman-teman keuangan ya. Kita jaga dulu gitu ya. Berapa minggu jangan kita lepas gitu. Kita dampingi terus. Nah, jadi kalau udah smooth baru kita lepas ya. Ternyata enggak jeda 2 minggu mereka udah jalan smooth Pak, teman-teman di sini. Jadi komitmennya luar biasa juga untuk teman-teman PFA. Dari Korwas sampai anggota tim gitu ya Pak ya. Lepas dulu no teman-teman PFA di Kalsel. Jadi nggak lepas. Nah yang ketiga juga dari sisi saya, kebetulan saya didukung tim yang solid nih Pak. Di keuangan, ya mulai dari verifikator, bendahara gitu ya. Jadi kita sering ngobrol, nah kebetulan di ruangan saya space-nya lumayan gitu ya. Jadi setiap ada beberapa event yang harus kita samakan persepsi langsung kita bahas, solve gitu ya. Jadi 3 poin itu, pertama dukungan pimpinan, kedua komitmen PFA, dan ya support dari teman-teman keuangan juga. Jadi itu yang menurut pemahaman saya, penglihatan saya itu kunci keberhasilan Bisma. Nah terkait Bisma sendiri, kita dulu telah mengadakan pelatihan Pak, sosialisasi terkait Bisma. Nah tapi beberapa bulan ini kan ada fitur-fitur baru gitu ya. Ada pengembangan baru yang menurut kami juga harus disampaikan. Nah selama ini kita informal aja, mereka bertanya gitu kan, kita menyampaikan dari kalau ada eventnya kita sampaikan gitu ya, tapi belum ada secara formal. Nah ini mohon izin Pak Muslim, kita sekalian menggunakan event ini untuk menyampaikan fitur-fitur tadi yang di Bisma yang terbaru. Nah tapi sebelumnya, karena kebetulan Pak kita dapat tambahan tenaga, PFA kan 15 orang CPNS gitu ya. Nah mereka juga
sering nanya-nanya keuangan gitu ya tentang BISMA, ini juga kami gunakan eventnya untuk memaparkan tentang konsepsi perjalanan dinas gitu. Jadi dari keuangan telah menyediakan materi, tolong Mbak Rini materinya sebelum kita masuk ke BISMA ya. Udah sampai sini aja, oke. Nah yang kami paparkan Kak, di sini tentang surat edaran SESMA ya, tentang pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi tahun anggaran 2022 gitu ya. Ini yang sering miss gitu ya. Kalau ini tidak disampaikan konsepsi ini ke teman-teman PFA terutama yang aktif melakukan perjalanan dinas, nah mungkin akan nanti ada perbedaan persepsi antara di keuangan dan PFA gitu ya. Jadi ini yang pernah kami sampaikan, nah ini kami sampaikan dengan tambahan ada kebijakan internal Pak dari ND PPK, Kabak Humas Selaku PPK terkait perjalanan dinas di lingkup Provinsi Kalsel BPKP. Yang pertama, silakan. Nah untuk memudahkan saya biasa pada saat pemaparan untuk memberikan mind mapping, kita ada 4 poin yang akan kita bahas. Pertama mengenai unsur biaya perjadian apa aja sih gitu ya. Terus yang kedua, mekanisme perencanaan sampai pertanggungjawaban di kegiatan perjalanan dinas dalam kota, luar kota, dan yang agak tricky nih meeting luar kota. Nah yang pertama silakan. Nah sebenarnya unsur biaya dari perjalanan dinas hanya 4 ini aja gitu ya. Jadi nanti slide ke depan sebenarnya intinya 4 ini. Jadi ada 4 unsur atau 4 komponen biaya terkait perjalanan dinas. Yang pertama adalah uang harian. Nah, uang harian ini diberikan untuk membiayai keperluan biaya pegawai. Tiap provinsi nilainya berbeda-beda gitu ya. Nanti ditentukan di SBM-nya Kementerian Keuangan. Di Kalsel itu besarnya 380 per hari. Nah, ini diberikan lamsam artinya si pelaku perjalanan dinas tidak usah memberikan bukti sudah mendapat uang hariannya. Nah, yang kedua ada biaya penginapan. Nah, biaya penginapan ini diberikan jika pelaku perjalanan dinas diharuskan untuk menginap gitu ya dalam melaksanakan tugasnya. Nah, untuk biaya penginapan ini dibayarkan at cost. Ya, artinya dibayarkan sesuai bukti yang diberikan oleh pelaku perjalanan dinas. Nah, yang ketiga ini uang representasi. Ini adalah uang harian yang diberikan khusus untuk pejabat eselon 1 dan 2. Ya, kalau di perwakilan berarti hanya Kapor yang mendapat uang representatif. Ini juga dibayarkan lamsam ya, tanpa bukti. Yang terakhir, uang transport. Nah, transport ini diberikan untuk membiayai perjalanan pegawai dari tempat berasal, ya tempat berangkat ke tujuan gitu ya. Kalau di BPKP berarti ke obriknya. Ini juga dibayarkan at cost sesuai dengan bukti, tapi ada batas tertingginya ya dari SBM PMK. Hanya 4 ini, kalau kita sudah memahami ini, ke depan kita jalannya akan gampang lah, intinya seperti itu. Nah yang pertama terkait perjalanan melewati batas kota, ini luar kota ya maksudnya. Nanti kita akan bahas mengenai konsepsi uang harian dan uang representasi, transport darat dan udara, penginapan, transit, dan nanti ada perlakuan khusus untuk perjalanan narasumber. Lanjut, Mbak Rini. Nah yang pertama tadi uang harian, nah itu di SBM-nya Provinsi Kalsel besarnya 380 gitu ya. Nah ini sebenarnya uang harian terdiri ada 3 komponen lagi. Di uang harian tadi yang 380 ada uang makan, ya, ada uang transport lokal, dan ada uang saku. Gitu. Nah transport lokal ini berdasarkan diskusi dengan Kabak Umum gitu ya dan teman-teman, kalau uang transport ini adalah uang transport yang dikeluarkan dari, kalau di BPKP berarti dari obrik ya, dari di dalam kabupaten lah intinya. Nah kalau sudah di luar kabupaten nanti ada aturan tersendiri gitu ya. Jadi untuk uang harian ada uang transport tapi sifatnya transport lokal. Nah yang selanjutnya adalah yang juga diberikan lamsam,
yaitu uang representatif. Nah, uang ini tadi sempat saya bahas hanya diberikan kepada eselon 1 dan eselon 2. Ini untuk memberikan keluasaan kepada beliau ya dalam mempertanggungjawabkan biayanya gitu ya. Tapi tadi hanya untuk eselon 1 dan eselon 2 besarannya untuk eselon 1 200.000 dan eselon 2 150.000. Lanjut Mbak Rini. Nah, untuk transport, nah ini yang harus kita pahami pertama adalah transport itu semua dibayarkan at cost. Ya. Tidak ada transport yang dibayarkan lump sum. Gitu kan? Artinya semua perjalanan, semua biaya yang keluar untuk perjalanan dinas harus at cost-nya. Nggak ada yang lump sum. Kalaupun nanti ada yang sifatnya tidak bisa diberikan pertanggungjawaban, artinya pada saat kita melakukan perjalanan dinas menggunakan transport yang tidak bisa ada buktinya ya, bukti biayanya, itu nanti akan dibuatkan DPR ya. DPR itulah yang akan dijadikan bukti gitu ya. Jadi semua transport sifatnya at cost. Tidak ada yang lump sum. Kecuali nanti untuk yang di dalam kota kita bahas selanjutnya. Nah, untuk transport ini kita di SSSMA itu sudah diatur yang poin 1 dan poin 2 ya. Transport bandara ya, sama transport dari Jakarta ke beberapa kota. Nah, di internal Kalimantan Selatan sendiri nanti sudah ada ND dari Kabak Umum. Nanti ada transport bandara. Nah, untuk perjalanan dari kantor ke Obrik, dia ada 3 pilihannya sebenarnya. Boleh menggunakan angkutan online gitu ya. Boleh menggunakan sewa mobil dan boleh menggunakan kendaraan sendiri. Nanti yang diganti adalah biaya bahan bakarnya. Itu intinya. Lanjut. Nah, untuk yang tadi mode transportasi lainnya, artinya yang tidak bisa diberikan bukti, nanti akan dibayarkan secara at cost yang dibayarkan berdasarkan nominalnya dari DPR ya, atau daftar pengeluaran real. Nah, ini dibuat oleh yang melaksanakan perjalanan dinas, nanti dibuatkan berdasarkan biayanya. Nah, untuk di internal Kalimantan Selatan ada pagunya ya yang sudah kita tetapkan secara internal, nanti kita share di ND PPK selaku Kabak Umum selaku PPK. Selanjutnya, nah untuk yang penggunaan mobil dinas ya dan kendaraan pribadi yang akan diganti bahan bakarnya di SSSMA diatur kalau maksimum bahan bakar yang bisa diganti adalah yaitu jarak normal dibagi pemakaian normal BBM ya per liter dikali harga BBM-nya dikali 2 ya pulang pergi. Contohnya Mbak Rini ada simulasinya. Terus nah misalnya ada teman-teman dari keuangan akan melakukan perjalanan dinas ke KPPN gitu ya. Karena kebetulan nih KPPN-nya di luar kota di Banjarmasin, kantor kita di Banjarbaru. Nah itu jarak dari perwakilan BPKP Kalimantan Selatan ke KPPN 35 kilo gitu ya. Nah berarti cara menghitung biaya maksimal BBM-nya adalah 35 tadi jarak normalnya dibagi pemakaian normal ya. Pengeluaran bensin normal kendaraan. Nah di SSSMA diatur kalau pemakaian normal BBM-nya adalah 1 liter untuk 7 kilometer. Gitu ya. Jadi 35 dibagi 7 dikali sekarang harga Petramax ya, karena di SSSMA dibilang tarif BBM seharga setara dengan Petramax itu 12.750. Berarti 35 dibagi 7 kali 12.750 dikali pulang pergi kali 2. Jadi besarannya untuk perjalanan dinas untuk biaya bahan bakar maksimal yang diganti dari BPKP perwakilan Kalimantan Selatan ke KPPN adalah atau ke Banjarmasin 127.500. Itu untuk penggunaan dinas, penggunaan mobil dinas. Selanjutnya, nah untuk yang tadi sempat saya bahas, ada Pak emang teman-teman di beberapa kegiatan itu perlu lagi Pak, ini mungkin juga perlu pencerahan dari teman-teman keuangan Pak ya. Mereka melakukan perjalanan dari kabupaten ke desa Pak. Nah desa ini lumayan jauh, ada sampai 3 sampai 4 jam. Nah kalau kita istilahnya hanya
mereka mengandalkan uang transport lokal yang di uang saku, Pak, mereka habis nih, menombok gitu kan ya, uang hariannya bakal kehabis. Nah, akhirnya ada kebijakan dari PPK, kalau memang ada perjalanan yang sifatnya harus keluar kabupaten lagi ke desa, akan ditanggung, Pak. Dengan ketentuan pertama, sepanjang tidak disediakan kendaraan oleh auditi gitu ya. Nanti akan diberikan, harus diwajibkan ada surat pernyataan dari auditi. Kedua, dianggarkan dalam kosit gitu ya. Ketiga, dibayarkan nanti at cost sesuai kwitansinya yang diajukan ke keuangan, dan biaya tadi sudah termasuk sewa, BBM dan supir. Dan yang paling penting anggarannya masih mencukupi gitu Pak. Kebijakan internal kita begitu ya. Alhamdulillah berarti emang istilahnya praktik di beberapa perwakilan juga seperti itu Pak. Jadi diizinkan Pak ya sebenarnya. Oke. Terus yang selanjutnya untuk transport udara, nah ini dibayarkan juga at cost tadi ya sesuai nilai tiketnya, dengan memperhatikan SBM di PMK 60 ya untuk SBM tahun anggaran 2022 termasuk biaya swab antigen. Nah, tapi karena sekarang sudah tidak diwajibkan lagi ya. Nah, ini sifatnya opsional. Kalau yang mau antigen boleh, yang tidak juga nggak apa-apa. Lanjut, hari ini. Nah, untuk transit, nah ini juga agak tricky nih. Ini juga yang sering, salah satu hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman PFA. Jadi untuk transit ini adalah secara definisi yaitu menginap di luar kota, ya. Di luar kota tujuan baik keberangkatan maupun kepulangan, gitu ya, yang bukan karena penugasan. Ya misalnya saya ada penugasan ke Jakarta, gitu Pak ya. Jakarta hari Senin pulang hari Kamis. Harusnya kan saya tiketnya adalah Banjarmasin Jakarta Senin, Kamisnya Jakarta Banjarmasin, gitu ya. Tapi karena saya kebetulan ada kegiatan lain ya, saya harus balik, saya harus ke Jogja dulu misalnya, mampir ke Jogja hari Jumat, baru kembali ke Banjarmasin hari Sabtu. Nah hari Jumatnya saya cuti. Nah jadi boleh untuk tiketnya dari Jakarta ke Banjarmasin nanti transit ke Jogja dulu. Diizinkan pertama harus mendapat persetujuan dari penerbit surat tugas. Ya, dalam hal ini berarti kepala perwakilan gitu ya. Nah yang kedua untuk biayanya dia tidak diganti full Pak. Jadi yang diganti adalah jika dilakukan bersama-sama ya, ada beberapa orang yang berangkat, nanti yang diganti adalah sebesar harga direct temannya. Misalnya saya sama Pak Ucu, tadi Pak Ucu langsung Kamis itu dari Jakarta ke Banjarbaru. Ternyata saya Jakarta, Jogja, Banjarbaru gitu ya. Nah Pak Ucu ternyata harga tiketnya 1,2 directnya. Nah saya ternyata dari Jakarta Jogja ke Banjarmasin lagi 1,5 kan gitu ya. Jadi yang diganti oleh keuangan hanya sebesar 1,2. Yang 300 dari mana? Ya motong uang harian gitu ya. Karena kan ada keperluan lain selain tugas gitu. Nah kalau dilakukan sendirian, artinya tidak dengan teman-teman di kositnya hanya sendirian dia, berarti yang diganti sebesar biaya tadi dari Banjarmasin ke Jakartanya. Saya dari Banjarmasin ke Jakarta 1,2 misalnya tadi, ternyata lewat Jogja jadi 1,5, yang dibedakan hanya 1,2 gitu. Jadi tadi pertama harus ada izin dulu dari penerbit surat tugas dalam indikator. Kedua, yang diganti hanya sebesar directnya gitu ya, baik diri sendiri atau temannya. Nah itu mudah-mudahan sudah solve, karena beberapa teman-teman sering Pak menggunakan fitur itu ya, fitur transit. Kalau kesendirian tadi berangkatnya Pak, ya berangkatnya berapa, kan pasti kan berangkat direct ya, berapa, nah itulah yang jadi masalah kalau pulang perginya transit, nah ini susah gitu ya. Jadi harus milih mau transit di depan atau transit di belakang, salah satunya. Untuk nanti sebagai dasar kita acuan membayar tarif maksimalnya gitu ya. Baik, yang terakhir, yang selanjutnya biaya penginapan, ini aturannya nggak terlalu rigid ya. So, dibayarkan at cost gitu kan, sebesar batasan di PMK. Nah mungkin ada satu ketentuan khusus nih, bagi yang tidak menggunakan biaya penginapan. Nah ini juga sebuah keluasaan buat kita Pak ya. Baik misalnya saya pulang Jakarta, nginep di rumah orang tua saya gitu ya. Nah saya kan nggak mengajukan tiket, yang mengajukan kwitansi hotel. Nah saya akan diganti 30% dari besaran PMK di Jakarta, tarifnya SBM.
Nah, itu dibayarkan lamsam tapi nanti dituangkan ke DPR. DPR inilah sebagai buktinya, gitu ya. Jadi untuk biaya penginapan pun sebenarnya at cost juga. Tapi buktinya digantikan ke DPR. Ya, ditambah satu lagi ada surat pernyataan tidak menggunakan penginapan dari yang melakukan perjalanan dinas. Selanjutnya Mbak Rini. Nah, ini untuk narasumber juga sering nih Pak jadi pertanyaan agak tricky juga. Jadi terutama juga di perwakilan sering ada undangan ya dari stakeholder kita untuk memberikan share ilmu lah. Ada undangan sebagai narasumber. Nah, gimana perlakuannya? Ini langsung kita simulasikan. Yang pertama ada kedua komponen biaya aja. Ya, yaitu uang transport dan uang harian. Tuh. Kunciannya adalah uang transport, uang harian dan uang honor yang kita terima dari Obrik itu tidak boleh double di hari yang sama. Ya, misalnya di sini simulasi sudah kami buat, saya dapat undangan tanggal 21 misalnya hari Senin, 21, 22, 23 gitu ya. Undangan mengajarnya acara hari Selasa tanggal 22. Ya. Jadi di tanggal keberangkatan saya berhak mendapat uang harian dalam rangka perjalanannya, Pak. Uang harian dari kantor dan transport. Gitu ya. Nah, pada saat saya melakukan BIMTEK-nya ya sebagai narsum, saya nggak bisa nerima uang harian karena pada saat tanggal yang bersangkutan kita nerima honor gitu ya. Saya nerima honor dari yang mengundang. Untuk transport pun tidak gitu ya. Karena saya baru pulang hari Rabunya tanggal 23. Nah, tanggal 23 uang hariannya saya juga nggak bisa terima. Karena ini acaranya tanggal 22, 23 gitu ya. Di tanggal 23 kita pun masih terhitung honor. Ya. Nah, jadi misalnya acaranya hari Rabu sampai siang, berarti kan kita pulang langsung Pak ya, karena SPD kita cuma sampai hari Rabu. Berarti untuk hari Rabu kita berhak menerima transport. Jadi intinya transport itu kita terima di keberangkatan dan kepulangan. Nah, untuk uang harian itu tidak boleh double dengan uang honornya, gitu ya. Nah, kalau ternyata acaranya kelasnya cuma hari Selasa aja tanggal 22, berarti untuk tanggal 23 kita juga berhak menerima uang harian, gitu ya. Uang penginapan biasanya kalau, nah ini tergantung juga kesepakatan kita dengan yang mengundang. Apakah yang mengundang juga menyediakan uang penginapan? Kalau yang mengundang juga memberikan uang penginapan, berarti kita tidak usah menganggarkan di COSIT. Tapi kalau memang mereka hanya menyediakan honor aja, berarti juga kita sediakan di penginapan, gitu ya. Jadi untuk uang penginapan ini sifatnya tentatif ya, opsional, sesuai kesepakatan. Baik, itu untuk yang narasumber, mudah-mudahan jelas gitu ya. Yang selanjutnya, untuk dalam kota, nah ini juga sering diajukan pertanyaan nih. Ya, jadi untuk lu dalam kota ini hanya 2 aja intinya. Di bawah 8 jam itu Pak ya, dan di atas 8 jam. Bedanya apa? Mbak ini? Nah, untuk sampai dengan 8 jam itu tidak perlu ya secara dokumen tidak perlu dilakukan penerbitan SPD. Artinya kita nggak usah mengeprint SPD kalau di bawah 8 jam. Nah, biaya yang keluar hanya transport saja. Transport dalam kota ya, sifatnya lamsam. Nah, ini salah satu-satunya transport yang sifatnya lamsam nih, 150. Nah, untuk pertanggungjawabannya, pertama kita harus membuat daftar hadirnya kita yang nanti ditandatangani oleh obriknya. Yang kedua, kita juga membuat surat pernyataan tidak menggunakan kendaraan dinas. Ya. Kalau kita ternyata menggunakan kendaraan dinas, saya minjem mobil sampah Ucu, Wak, saya diundang gitu kan, minjem mobil sampah Ucu, berarti saya nggak berhak menerima 150 karena saya sudah mobilitasnya sudah ditanggung oleh kantor, berarti tanpa biaya, gitu ya. Tapi kalau saya tidak menggunakan kendaraan dinas, berarti boleh mengajukan transport 150. Nah, itu untuk yang sampai 8 jam. Untuk yang lebih dari 8 jam sama, dia dapat transport juga, tapi ada tambahan uang harian. Nah, uang hariannya berbeda-beda nih di PMK-nya. Untuk Kalimantan Selatan dapat 150, sifatnya juga lamsam. Nah, khusus untuk eselon 1, eselon 2 ada tambahan lagi uang representatif. Ini pun juga angkanya berbeda-beda. Nah, untuk pertanggungjawabannya di sini bedanya kita ketambahan SPD, Pak. Nah, SPD. Jadi bedanya untuk pertanggungjawaban
Yang di bawah 8 jam dengan yang di atas, bedanya cuma di SPD. Yang di atas kita harus ngeprint SPD untuk mereka cap gitu ya, kayak biasa ya. Kalau yang di bawah tidak. Nah, untuk yang sering jadi pertanyaan gini, Pak, ini kami sifat kegiatannya kira-kira di bawah 8 jam apa di atas 8 jam? Nah, kalau itu saya sering jawab itu bukan domain di keuangan. Karena kan yang tahu yang melaksanakan perjalanan dinas gitu ya. Jadi untuk apakah ini sampai 8 jam atau di atas 8 jam, silakan tim yang menentukan gitu ya. Tentunya sesuai arahan dengan korwasnya gitu ya. Kira-kira kegiatan ini akan dilaksanakan waktunya lebih dari 8 jam atau kurang dari 8 jam gitu ya. Nanti di keuangan akan menerima infonya sesuai cost-nya. Kalau di cost dia juga memasukkan uang harian, nah berarti sifat kegiatannya dari tim lebih dari 8 jam. Karena juga tim juga akan mengajukan uang harian lamsamnya. Baik, untuk yang full board, full day, half day, kayaknya materinya cukup ini aja. Nanti untuk yang lebih rincinya kita kita paham pada saat melaksanakan aja gitu ya. Jadi intinya untuk rapat atau pertemuan di luar kantor ada 3. Ada full board, ada full day, ada half day gitu ya. Pasti sering dengar full board gini ya. Sering dengar full board ya. Jadi kalau acara-acara di undangan di pusat gitu ya, biasanya full board. Nah, full board artinya apa? Dia sebenarnya kegiatan rapat di luar kantor yang menginap. Gampangnya gitu aja lah ya. Menginap baik di dalam kota atau di luar kota seharian. Gitu ya. Jadi rapat di luar kantor, di dalam kota atau di luar kota, menginap. Intinya itu kalau full board. Nah kalau full day, dia rapat di luar kantor, tapi di dalam kota minimal 8 jam tanpa menginap. Nah kalau half day, dia waktunya minimal 5 jam. Jadi intinya full board itu pakai menginap, full day dan half day tidak menginap. Itu aja mudahnya ya. Full board dia menginap, ya rapat di luar kantor, baik di dalam kota atau di luar kota, menginap. Kalau full day dan half day, dia rapat di luar kantor tapi tidak menginap. Nah, untuk full day dia 8 jam, mirip tadi sama kayak perjalanan dinas 8 jam. Untuk half day dia 5 jam. Nah, untuk komponen biaya, bar ini nggak usah ditampilkan, nanti kita, karena ini juga jarang ya, jarang digunakan fitur ini oleh teman-teman PFA. Gitu ya. Jadi minimal konsepsinya aja. Nah, yang teman-teman PFA harus tahu, nanti komponen biayanya. Nah, komponen biaya khusus untuk full board. Nah, full board ini yang sering kita lakukan gitu ya. Jadi full board ini nanti untuk biaya penginapan dan biaya makan itu ditanggung oleh panitia penyelenggara gitu kan. Kalau kita diundang Bu ya, sering ke pusat diundang, kalau sifatnya full board di suratnya, sifatnya full board gitu ya. Berarti nanti dari perwakilan hanya mau menganggarkan untuk biaya perjalanan transport di awal dan di akhir saja. Gitu kan? Karena di tengah-tengahnya nanti ditanggung oleh panitia. Gitu. Nah misalnya sifat yang perjalanannya lebih dari 1 hari, ya misalnya acaranya hari Senin sampai hari Kamis. Gitu ya. Nah berarti sedangkan yang melaksanakan perjalanan dinas kan harus berangkat hari Minggu. Gitu Bu ya. Hari Senin acaranya pagi. Nah berarti hari Minggu itu akan ditanggung, akan mendapat uang harian dan uang transport. Hari Minggu. Karena perjalanan pun sudah masuk dalam rangka tugas kan gitu Pak ya. Jadi hari Senin acaranya pagi, Minggu kita dapat uang transport dan uang harian. Acara Senin, Selasa, Rabu itu ditanggung panitia. Kamis nanti pulang, kita dapat uang transport lagi dan uang harian. Intinya gitu. Yang sering kita lakukan seperti itu. Nah, untuk materinya perjalanan dinas konsepsinya saya hanya pilih-pilih yang agak tricky gitu ya. Sekarang kita lihat di Bismanya. Silakan Mbak Rini. Masuk pakai user salah satu bidang saja coba. Oke. Nah, kita langsung fokus saja ke menu-menunya ya.
Jadi dari setelah dashboard, yang bawah ada mapping APP dan mapping lembur. Nah ini untuk fitur mapping APP ini hanya dilakukan oleh pihak manajerial ya di bidang. Gitu kan ya. Jadi untuk pelaksana mulai fokusnya ke pilih ST SIMA. Nah di menu pilih ST SIMA ini akan muncul semua surat tugas yang sudah dilakukan penginputan ya, atau disusun di SIMA. Tadi seperti Pak Muslim bilang, Bisma ini sudah terkoneksi dengan SIMA Pak ya. Jadi sangat memudahkan sekali gitu ya. Ini yang juga saya rasakan selaku subkor keuangan. Jadi untuk mengontrol antara surat tugas dengan kos itu cukup di satu aplikasi Pak. Jadi kita bisa langsung melakukan konsolidasi data tiap hari gitu ya. Nah untuk ST sini, ST di sini sudah yang sifatnya draft dan final ini sudah muncul semua ST di SIMA. Jadi kita nggak usah lagi cross check segala. Nah di ST ini kita bisa ngelihat informasi mengenai uraiannya, ya statusnya, mulai dan selesai. Nah untuk melakukan pembuatan kosit kita berangkatnya dari sini. Cuman nggak usah dicoba Mbak. Itu di paling kanan ada tombol aksi. Untuk membuat kosit kita tinggal pilih klik kosit gitu ya. Pada saat kita pilih, semua informasi yang dibutuhkan oleh kita dalam rangka pembuatan kosit sudah muncul. Gitu Pak ya. Sudah muncul semua judul ST-nya gitu kan. Terus yang berangkat siapa aja semua udah muncul. Termasuk juga SBM standarnya sudah ada gitu ya. Kalaupun misalnya ada penyesuaian, kita tinggal lakukan editing saja gitu ya. Tapi secara informasi sudah sangat membantu sekali. Jadi kita nggak usah lagi manual, ngitung, lihat SBM lagi gitu ya, buka-buka SBM-nya PMK, semua langsung sudah ada di Kosit. Itu untuk pilihan SS SIMA. Lalu untuk selanjutnya di Kosit SIMA, Kosit SS SIMA Mbak Rini. Nah di sini kita bisa memantau semua Kosit yang telah kita buat gitu ya. Tadi saya buka nih pakai operator APD, berarti kita akan melihat semua Kosit di bidang APD gitu ya. Jadi teman-teman APD ini bisa saling intip Pak ya. Temennya lagi kemana gitu kan, sedang apa dan di mana gitu bisa ngeliat di sini. Nah di sini ada status, coba dibuka salah satu Mbak Rini, status salah satu Kosit. Yang paling atas saja. Oh, kembali lagi Mbak Rini, maksudnya isian Kositnya, bisa lihat nggak isian Kositnya? Isian penginputan Kositnya. Kembali ke tab sebelahnya. Ya, oh dia harus yang satu ya. Oke nggak apa-apa Mbak Rini. Jadi nanti dari isian Kosit ini akan kita tinggal isi aja, kita nggak usah lagi apa namanya memusingkan formatnya seperti apa gitu ya. Yang tanda tangan siapa itu udah langsung by Bisma yang mengkonsep gitu ya, mengformat. Kita tinggal isikan SBM-SBM-nya apakah perlu disesuaikan. Kalau sudah langsung kita bisa print. Jadi setelah kita ngisi Kosit, semua dokumen yang bisa kita print mulai dari Kosit sampai SPD ya. SPD-nya semua ada di sini, semua ada di Bisma. Nah, untuk status nanti ada 1 sampai 8 yang gak usah saya rincikan. Intinya satu itu adalah konsep dari bidang gitu kan. 2 itu sudah approve dari PPK, dalam hal ini Pak Bambang selaku Kabok Umum. 3 itu sudah approve dari KPA, dalam hal ini berarti Kepala Perwakilan. Nah setelah ini 3 silakan timnya berangkat gitu kan ya. Artinya nanti 3 sudah diizinkan timnya berangkat gitu kan melakukan jalan dinas. Kalau masih 2 udah berangkat berarti idealnya bukan dinas luar Pak ya, dinas liar ya. Karena Pak Kaper selaku KPA belum mengizinkan udah berangkat duluan gitu kan ya. Mungkin timnya udah nggak sabar nih pengen nyari-nyari temuan gitu ya. Jadi intinya yang sering saya ingetin sebelum 3 jangan berangkat dulu gitu. Kalau berangkat berarti dinasnya liar. Kalau ada apa-apa saya nggak mau tanggung jawab kan gitu ya. Nah kalau sudah 3 silakan berangkat. Setelah nanti timnya pulang menyelesaikan tugas, nanti bukti-buktinya dikumpulkan. Nanti untuk yang sekarang Pak, implementasinya untuk SPJ kan kita bertahap Pak ya. Untuk Kosit ini emang sudah dikembalikan ke PFA. Karena mereka supaya lebih mudah merencanakan Pak ya. Kalau di keuangan kan, keuangan mungkin infonya
nggak full gitu kan, sifat kegiatannya gimana gitu kan, butuh biaya apa aja. Jadi untuk COSID saya bilang udah diserahkan ke bidang. Tapi untuk SPJ Pak, karena kita bertahap ya, supaya itu juga tidak memberatkan teman-teman PFA, untuk SPJ masih diinputkan oleh teman-teman keuangan Pak. Nanti bertahap tahun depan kalau sudah lebih familiar dengan BISMA baru kita serahkan ke PFA. Itu kebijakan internal kami di sini begitu. Jadi nanti setelah timnya pulang ngasih SPJ semua ke keuangan, ada salah satu operator kita, Pak Yoh, itu yang menginputkan SPJ-nya supaya jadi satu pintu lah. Kalau ada sifatnya perlu kebijakan lanjut, langsung Pak Yoyo konsultasi ke saya gitu ya. Nah setelah diinputkan baru nanti diproses ya, direkap, masuk ke 3,5, 4, nanti masuk ke verifikasi lanjutan, ke PPK, ke PPSPM sampai nanti finalnya di 8. Kalau 8 berarti sudah cair SP2D gitu ya. Sudah bisa ditransfer ke masing-masing pelaksana perjalanan dinas. Nah, itu untuk menu di rencana kegiatan yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang selanjutnya Mbak, ini ada satu fitur baru di bawah Mbak. Baru ini di realisasi RKA. Ini salah satu report baru Pak ya. Sebulan 2 bulan lalu Pak Muslim ya, yang RKA. Ini sangat memudahkan ya Pak, terutama untuk Bapak-Bapak Korwas Pak. Jadi biasanya itu Bapak-Bapak Korwas kalau mau ngelihat sisanya kan ke kami dulu Pak, ke keuangan kan. Kami juga buatkan manualnya gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya nanya, kami jelaskan, tapi juga kami bilang Pak, udah ada di BISMA Pak, silakan dilihat gitu. Jadi memang Korwas karena juga ada peran manajer keuangan Pak ya di masing-masing bidang, sudah bisa mengontrol sisa-sisa anggarannya, mana yang bisa digunakan gitu kan, mana yang bisa di reuse, mana yang bisa dioptimalkan gitu ya. Dan tampilannya pun saya senang nih udah sampai rinci sekali Pak, sampai jumlah belanjanya gitu ya. Nggak hanya sampai RO atau komponen subkomponen sudah saya belanja. Jadi sudah langsung bisa real time diakses oleh Korwas. Ini yang luar biasa. Plus dulu dong teman-teman BISMA. Ini sangat membantu sekali. Awal pada saat saya isi duduk jadi subkor, sebenarnya data ini Pak, informasi ini yang perlu kami butuhkan ini Pak. Nah sekarang sudah ada, silakan dioptimalkan. Nah untuk yang lainnya fiturnya dia hanya fitur-fitur khusus aja. Secara umum inilah luar biasanya BISMA gitu ya. Jadi pertama Pak, kalau kami bisa sampaikan manfaat yang kami selama ini terima, pertama ada unsur kepraktisan Pak. Ya karena sudah berbasis elektronik kan, berbasis elektronik itu dia identik dengan kepraktisan gitu ya. Semua sudah by system, formatnya sudah ada by system. Kita nggak usah lagi memikirkan mengenai formatnya, tinggal di kontennya aja, substansinya. Nah kedua, memudahkan monitoring anggaran dan konsolidasi Pak, untuk realisasi dan sisa-sisa anggaran. Itu yang sangat membantu, yang selama ini manfaatnya sangat kami terima di perwakilan terkait BISMA. Baik, saya rasa materi dari saya cukup. Mudah-mudahan kemarin saya udah pesan tuh Mas Huda, saya udah pesan kerut untuk teman-teman CPNS yang sedang di luar juga ikut gitu ya. Karena sebenarnya audiens utama kami Pak, ke teman-teman CPNS gitu ya. Karena teman-teman CPNS juga sering datang konsultasi gitu kan. By person, nah ini supaya semua tahu, jadi langsung kita paparkan. Ya, mudah-mudahan nanti sudah lebih jelas mengenai alur pikir BISMA gitu ya, dan mekanisme penginputannya. Nanti untuk lebih incinya lagi, kita pandu di lapangan gitu ya, minimal konsepsi aplikasinya sudah paham. Baik, saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nada. Terima kasih atas pemaparan dari Pak Temi. Tadi yang dapat kita ambil dari Pak Temi yaitu tentang unsur biaya perjalanan dinas itu sendiri, terus perjalanan dinas luar kota dan juga perjalanan dinas dalam kota, dan juga perjalanan untuk meeting luar kantor. Dan untuk unsur perjalanan dinas itu sendiri ada 4, yaitu uang harian yang
di Provinsi Kalimantan Selatan ini uang harian 380.000 dan juga dibayarkan secara lamsam untuk transportasi dan juga uang representasi diberikan kepada eselon 1 dan eselon 2 dan juga uang penginapan. Dan untuk uang penginapan dan uang transportasi dibayarkan secara at cost. Dan untuk perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 8 jam itu akan mendapatkan lamsam sebesar 150.000 dan juga transportasi dan juga untuk apabila kurang dari 8 jam hanya akan mendapatkan uang transportasi. Dan untuk perjalanan dinas luar kota akan mendapatkan uang harian, uang representasi apabila eselon 1 atau eselon 2 dan juga uang penginapan dan juga transportasi. Dan selanjutnya untuk aplikasi Bisma itu sendiri di perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sudah dilaksanakan dari proses pembuatan cost sheet sampai dengan proses pembayaran secara real time. Dan untuk proses awal yaitu pemilihan surat tugas, kemudian pengisian pada cost sheet, dan juga menunggu approval dari PPK dan juga KPA, dan juga akan dilanjutkan proses pembayarannya. Nah, waktu untuk kali ini saya persilahkan kepada Bapak Rudi M. Harahap untuk menyampaikan sedikit arahan. Silakan Pak Kaper, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih MC. Selamat datang Pak Muslim. Kan katanya kan kepemimpinan digital, ya kan? Digital leadership. Berarti harus bisa memimpin di mana aja. Jadi pura-puranya lagi digital nih, lokasinya ceritanya jauh padahal sebelahan ruangan doang kan gitu kan. Nah, tapi sisi bagusnya dengan begini bisa ke monitor. Kalau enggak tadi nggak bisa dikomando itu, jalan terus aja tadi itu presentasi, sementara di online-nya AIO gitu kan. Nah, perlunya tadi digital leadership secara fisikal dan juga non fisikal ya, secara on-site dan juga remote, itu intinya dalam satu digital leadership. Dan kemudian kalau kita pengen mau melakukan transformasi digital bahkan sampai dengan transformasi bisnisnya gitu. Nah, saya lihat ini terima kasih ini dari teman-teman Biro Keuangan ya. Jadi bisa menjadi satu unggulan baru lagi nanti level nasional untuk dikompetisikan dalam kompetisi inovasi ya. Karena dari mulai hal sederhana ini perubahan itu terjadi secara nasional. Ya, kita pahami bahwa kita masih punya masalah dalam hal bagaimana sistem digital dari mulai dokumentasi berterima itu di orang-orang Kementerian Keuangan ya kan, itu jadi isu reformasi nasional ya. Sudah lumayan sekarang Pak Menkyu, Ibu Menkyu sudah mempromot materi elektronik ya kan ya. Saya sudah pakai ya. Jadi ketika anak saya mau pernyataan dari saya, ya saya pakai aja materi elektronik, terus saya masukin tanda tangan image-nya bisa bahkan ya. Jadi nggak perlu lagi kita pakai TTE, sebenarnya dengan image, tanda tangan image tuh bisa diterima. Nggak perlu semua orang pakai TTE-nya yang punya badan BSRI-nya BSSN gitu ya. Karena mensupport sekian ribu orang atau sekian juta PNS nggak mungkin. Tapi dengan adanya materi elektronik itu jadi sudah oke gitu loh. Jadi asalnya bisa aja tanda tangan elektronik dari tanda tangan digital, jadi scan gitu kan, ditaruh, di-attach, kemudian ditimpa dengan materi elektronik. Ya, jadi tidak ada alasan bahwa saya tidak punya digital signature dari BSSN gitu tuh. Itu selalu yang saya lihat klasiknya dalam hal kita gagal dalam melakukan digitalisasi kertas-kertas itu gitu. Memang yang saya pelajarin di teman-teman waktu di Harvard ya, salah satu dosen itu cerita
Dia cerita memang revolusi kita itu dulu itu memang kertas lah salah satu sumber revolusi. Nah, kemudian bagaimana memunculkan revolusi baru dari tadinya kertas menjadi revolusi 1.0 digital itu tidak mudah ya, karena memang kita masih comfortable dengan kertas itu. Kita percaya dengan kertas, padahal kertas itu sebenarnya juga basah bisa ya kan, dan kemudian lama-lama juga usang ya kan, merusak bumi, merusak hutan kita gitu. Itu soal kenapa pentingnya kita melakukan transformasi digital. Nah, BPKP itu sudah melit saya lihat secara transformasi digital yang paling susah di bidang keuangan gitu loh. Jadi kenapa saya berani melakukan taking risk fully online ya, karena memang itu yang tersulit. Kalau ini berhasil kita lalui, maka transformasi digital itu sudah lebih mudah di Indonesia. Jadi kita BPKP itu memang saya lihat sudah melewati yang terberat pertama tuh kepegawaian. Nah, sistem kepegawaian itu salah satu transformasi digital yang paling susah, karena orang pengennya semua punya dokumen. Dulu zaman dulu punya dokumen elektronik, SK semua di kertas. Sekarang semua SK sudah pakai TTE gitu ya. Hampir-hampir saya nggak pegang lagi kertas yang terkait dengan kepegawaian. Nah, kemudian pindah sekarang ke keuangan. Nah, pengaruh daripada kepegawaian itu kalau kita lihat sejarah, ternyata layanan kepangkatan kita itu dicontoh oleh BKN, diadopsi. Sekarang juga layanan kepangkatan kita nasional sudah full elektronik, ya kan, di BKN tidak ada lagi berhadapan-hadapan gitu untuk ngurus, untuk lobby-lobby di bawah tangan, ya kan, dengan BKN itu di regional atau di daerah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam transformasi yang terberat berikutnya, yaitu keuangan. Nah, jadi dengan model yang ada dilakukan sekarang ini sudah di-leading oleh Biro Keuangan, Pak Setia ya, terus kemudian kita sebagai implementator tidak lagi perlu banyak basa-basi, ya, tidak perlu berdebat, tidak perlu yel-yelan mengkritik inilah kurang itulah ya. Itu tugas kita di keperwakilan implementasi supaya sukses gitu. Bahwa di sana ada kekurangan ya, namanya juga proses ya kan, change ya, proses perubahan pasti banyak kekurangannya. Nah, disitulah kita bersama-sama ya, dalam perubahan kita harus antisipasi risikonya. Biasa tuh dalam transisi, terus kemudian ada data yang nanti siap-siap hilang gitu tuh. Saya sudah kasih tahu ke siapa, ke Temi gitu. Nah, makanya rajin harus melakukan backup data. Jadi ketika datanya migrasi, data yang kita migrasikan tetap ada ya. Itu kita paham tentang risiko. Nah, kemudian improvement berikutnya ya tadi SSO-nya harus jalan. Saya udah kasih chatting supaya orang tidak perlu menghafal lagi terlalu banyak password sama username-nya di internal BPKP-nya sendiri. Nah, kemudian TTE elektroniknya bisa dipakai yang dari BSRNI, Badan Sertifikasi apa namanya itu. Nah, kemudian next, jangan lupa tantangan berikutnya mobile app ya. Bagaimana melakukan approval dari mobile app. Saya lihat di SIMA untuk yang core system kita sudah mulai ada mobile app-nya dari Pak Jafar, kemarin di-share, kita dicoba. Kita udah implementasikan juga. Nah, beberapa feedback kita berikan gitu. Nah, kemudian nanti tentu jangan takut untuk berubah lagi. 5-10 tahun generasi berikutnya itu pasti berubah. Generasi saya mau pensiun udah akan beda lagi model aplikasi yang akan berkembang 5-10 tahun yang akan datang gitu ya. Jadi ini perlu, dan kemudian yang paling penting lagi sebenarnya jangan hanya jago kandang gitu loh. Jadi bagaimana Pak Muslim bercerita itu ke tempat lain, karena orang-orang selalu menunggu apa yang dilakukan oleh BPKP itu selalu menjadi contoh, menjadi keteladanan. Perubahan-perubahan itu kalau kita berhasil melakukan reform di sistem ini, di sistemnya keuangan ini, maka akan berani di tempat lain. Karena sekarang administrasi klerikalnya ampun-ampunan nih di keuangan ini gitu. Dan Presiden sudah ngeluh berkali-kali. Salah satu reform yang saya lihat tadi belum diulas, waktu tanda tangan SPJ kita sudah nggak perlu lagi setiap orang bikin kwitansi gitu kan. Nah, sekarang cukup dalam satu sheet ya,
satu lembar rame-rame tanda tangan di pojok kanan aja gitu kan, kalau dia satu rombongan. Itu perubahan yang bagus ya. Di tempat lain masih satu orang satu SPJ ya kan, kertasnya boros dan kotor di meja gitu. Saya pikir itu yang saya perlu komentarin, dan saya pikir perlu kita bangun dialog. Kita perlu juga dialog nih di teman-teman lain perwakilan ya, untuk bercerita ya, terus juga cover-covernya mungkin diajak. Jadi kalau ada keluhan cover saya begini, itu kalian yang masih gagal mengedukasi covernya gitu loh, bukan covernya yang gagal ya. Jadi cara pikir kita harus dibalik gitu ya. Anak-anak muda yang tidak berhasil mendidik covernya gitu loh. Kita harus berani belajar dari yang muda gitu. Seperti saya belajar nih kan, saya dengerin dari tadi nih. Dari awal saya ikutin ya. Nah, saya banyak belajar juga dari materinya Pak Muslim tadi, cara mengapresiasi, karena saya kurang mengapresiasi gitu ya Pak Muslim ya. Menuntut terus yang banyak kan gitu ya. Ya bagaimana ngejar kinerja terus gitu kan. Nah, cukup stressful anak-anak nih gitu ya. Saya pikir itu saya kembalikan ke MC. Terima kasih, kita bangun dialog. Ini ada beberapa dari luar juga nih. Saya lihat ya, nanti kita open discuss saja untuk teman-teman dari KL lain ya. Silakan. Terima kasih Pak Kapar atas arahannya mengenai transformasi digital yang memang kita perlukan di era saat ini, yang harus selalu diimplementasikan di segala aspek, dan dari kita sendiri harus terus mau belajar dan juga ikut serta menanamkan hal tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom dan juga yang hadir di Library Cafe Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan nanti akan ditanggapi oleh Pak Muslim dan juga Pak Temi Pratama. Ada pertanyaan dari perwakilan 3, Pak Hendra Cipta. Tadi saya dengar terkait honor narasumber disebut kegiatan BIMTEK. Mohon klarifikasinya apabila BIMTEK boleh dikasih honor. Baik, dengan Pak siapa tadi? Pak Indra. Pak Indra Cipta. Nah, Pak Indra Cipta dari Sumatera Barat. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi yang kami tangkap, apakah klarifikasi apakah BIMTEK boleh dikasih honor gitu Pak ya? Nah ini tadi di paparan kami yang kami sampaikan adalah BIMTEK yang diundang dari pihak luar Pak ya. Kalau ini maksud pertanyaannya adalah honor yang dari internal kita, di Pak kita kan udah nggak boleh Pak ya. Jadi kalau dari pihak luar masih boleh gitu ya. Kalau bahasa dari kapar saya dulu Pak Ajis ya, kita kenapa boleh terima honor katanya? Karena kita megang mic Pak, katanya. Kita kan auditor ya, auditor kan meriksa. Nah sebenarnya kan bukan tugas kita untuk mengajar gitu kan ya. Tapi karena kita melakukan pekerjaan di luar tupoksi kita masih boleh nerima honor. Nah, tapi uang perjalanannya itu masih ditanggung oleh DIPA kita. Ya, tapi untuk yang pada saat hari diterima honor tidak boleh menerima perjalanan ya, baik uang harian dan biaya lain. Seperti itu mungkin. Bapak, yang lain? Bapak Ibu yang ada di Zoom bisa raise hand apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Oh, dari chat Zoom ada yang bertanya. Dari Bapak Eko Hargianto, perwakilan Bengkulu, izin bertanya, kalau sudah tidak tanda tangan basah saat diaudit, apakah bisa langsung cek ke DB atau cek PDF-nya? Ini saya bantu jawab. Silakan Pak Rudi. Oke. Jadi ini pertanyaan biasa ya, bahwa akan ke depan dan saat ini sudah muncul sebenarnya ya pertanyaan dari Pak Eko ini ya. Jadi ini selalu isu ketakutan bagaimana melakukan transformasi digital ya. Jadi
itulah kenapa muncul yang namanya audit sistem informasi, ya. Kebetulan saya itu ketua Dewan Pengawas, ya. Keren kan, Ketua Dewan Pengawas Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia, gitu ya. Jadi Pak Muslim nanti saya bantu jawab ini sama Pak Temi, ya. Jadi dalam melakukan auditnya bisa langsung main di dalam database, bisa main di dalam PDF-nya, ya kan. Nah biasanya kita tentu ada step dalam melakukan assurance, ya kan. Kalau kita ternyata tidak terlalu trust dengan database-nya, DB-nya tadi, kalau kita melakukan audit dengan menggunakan perangkat tertentu, ya kita bisa masuk langsung melakukan sampel ke dalam PDF-nya. Sama seperti kita melakukan audit terhadap kertasnya, kita melakukan autentifikasi terhadap tanda tangan yang di kertas itu. Ini benar nggak ditandatanganin oleh Bu Ida, benar nggak ditandatangani oleh Pak Temi atau Pak Muslim, itu kan sama dengan mata. Bedanya kalau dia sudah melakukan dengan digital, maka kita harus dibantu dengan alat bantu yang memang standar. Ya contohnya, kalau PDF di dalam Adobe itu sendiri, Adobe Reader sudah ketahuan TTE-nya itu siapa yang memberikan TTE, sumber TTE-nya kapan, siapa yang penerbitnya gitu, ya. Atau kita menggunakan tools langsung dari punyanya BSSN. Nah, jadi nanti dunia auditing juga harus berkembang, terutama auditor-auditor BPKP itu jangan sampai nanti malah sudah transformasi digital yang diminta mana kertasnya, gitu kan. Jadi kita juga sama-sama mengedukasi, ini selalu keluhan di lapangan, Pak nanti auditornya minta, lah kalau auditornya anak buah saya pecat dia gitu kan, berarti dia tidak mampu, tidak belajar dia, gitu kan. Bagaimana cara melakukan assurance, bagaimana menguji keaslian daripada satu data atau dokumen gitu, ya. Cukup jelas ya, Pak Eko, silakan jawab. Pak Eko suruh munculin wajah, suruh ngomong. Jelas apa enggak? Siapa? Oke. Ini di tempat saya kemarin udah sisa 1 lulus nih. Dari ujian 5 orang, cuma 2 yang lulus dan 1 dari Kalsel. Namanya Robi, ya. Namanya sama-sama Robi lah gitu. Robi Kusimbo. Oke, silakan MC. Suruh Kabak Tio yang lain suruh bicara tuh. Ada Kriso, saya lihat tuh. MC. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Ada Silakan Kabak Umum tuh raise hand, dari Bali. atau bisa juga di chat room-nya. Kalau belum ada yang lain izin boleh tanya lagi Pak. Monggo. Silakan Pak. Ya izin sharing. Kami di Bengkulu juga sudah mengimplementasikan BISMA, terutama untuk yang kita mau menentukan apakah saldonya masih tersedia atau tidak. Biasanya kami ini ngecek di running saldo yang dicetak di pojok kanan atas. Di Bengkulu kebetulan kami masih temukan beberapa informasi running saldo itu belum ada yang belum betul gitu. Nah, apakah ini Pak Kaper juga ngecek ke sana atau asal teken nih Pak? Bapak teken aja nanti lewat itu saldo minus tuh Pak Kaper. Kami masih sebagai alat bantu tuh Pak. Makasih Pak. Itu ya untuk membuktikan kalau ntar saya jawab saya bohong. Ntar dibilang bohong, ntar sambo lagi kan. Nah, pihak 3 yang jawab, biar Temi yang jawab. Ayo Tem. Ya Pak Kabar. Jadi memang benar Pak, ada 1-2 istilahnya isian ya, atau 1-2 field memang Pak harus kita akui di BISMA yang masih belum terformulakan dengan baik lah gitu ya. Jadi kalau di kami Pak kontrolnya, kami juga ada manual Pak, ngebuat untuk mendampingi BISMA gitu ya. Jadi kita juga udah mitigasi risiko biar masuk ke KPA, karena KPA kita sibuk kan Pak, sering roadshow kemana-mana gitu ya. Jadi hal itu katanya Pak Kaper itu tuntas di Subkor, siap saya bilang kan, berarti itu sudah kita sampaikan. Cuman Pak Kaper juga beberapa kali sering ngecek juga Pak di BISMA, saya juga bingung nih Pak Kaper kok sempet-sempetnya gitu ya, ngecek 1-2 field gitu kan, entah sampling entah gimana gitu ya, karena juga saya juga agak bingung jawabnya gitu. Ya tapi
So far sih kita jaga Pak, by manual. Dan Pak Kapor juga saya lihat kalau lagi senggang juga sempat ngajak diskusi dan menjaga juga gitu. Kita sama-sama menjaga Pak. Ya kurang lebih seperti itu. Atau Pak? Yes, sama Pak. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya? Dari Bali, adakah? Kriso masih online nggak Kriso tuh? Banyak sibuk tuh dari Bali tuh. Kabak Umum Bali. Siap, menyimak aja Pak Kapor. Menarik. Covernya sih keren. Melek IT ya kan. Siapa dulu? Wah curhat Pak ya. Doktor. Boleh Ya, Pak, saya menarik Pak. ini sedikit Keren, keren. mendapatkan dari Teminya keren. FA nih Pak. Bagaimana bagian keuangan ini bisa mensupport para auditornya sehingga ketika dia luar kota itu paling tidak kita tercover hotelnya gitu Pak. Jadi ibaratnya kita punya cukup saldo, punya cukup uang untuk membayar hotelnya. Minimal itu Pak. Artinya kalau uang harian kan mungkin bisa nanti dibayarkan setelah selesai karena mungkin uang hotel itu yang belum pasti gitu kan. Uang transport belum pasti. Yang pasti sebenarnya kan dari lamsam sebenarnya ya. Dari 380 per hari kali berapa hari. Barangkali mungkin bisa uang lamsam itu dibayarkan untuk bisa mengcover hotelnya Pak. Jadi karena memang kadang-kadang ada DP ya. Atau cuman kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya mengcover hotel yang akan kita bayarkan. Walaupun sebagian juga ada kerjasama ya dengan pihak hotel kabupaten, tetapi tidak semuanya tercover Pak. Jadi bagaimana solusinya biar tim itu fight gitu di lapangan dengan cukup untuk mengcover hotelnya itu. Kalau pas tim punya uang sih nggak ada masalah, jadi bisa belakangan. Tapi ketika pas tim lagi mepet itu mungkin jadi agak sedikit problem di lapangan Pak. Terima kasih Pak Kabar, Pak Muslim. Izin Pak Kapor menjawab. Jadi ini pertanyaan internal rumah tangga Kalsel nih Pak. Cuman saya yakin juga hal ini jadi isu juga di Bapak Perwakilan. Jadi yang ditanyakan saya tangkap terkait kebijakan uang muka Pak ya. Jadi di PMK memang idealnya pada saat tim berangkat itu sudah diberikan uang muka. Minimal untuk yang sudah firm ya, untuk yang udah fix, uang harian nanti untuk mengakomodir biaya-biaya yang lain ya, terutama kan yang kita harus bayar di depan hotel gitu. Jadi mitigasinya kita sudah ada MOU di beberapa hotel di lingkup Pemprov Kalsel gitu ya. Tapi memang benar tadi ada beberapa hotel Pak yang belum mau dalam tanda kutip ya, belum mau untuk diajak MOU. Nah, padahal MOU tadi untuk biaya hotel nanti tim masuk saja buka kamar, nanti keuangan yang langsung bayar gitu kan ya. Nanti LS. Nah, yang memang jadi agak tricky ini yang belum bisa ada MOU itu. Artinya Pak, akhirnya kita siasati bagi beberapa tim kita upayakan untuk membayar uang muka. Nah, tapi yang jadi permasalahan uang muka kita dibayar pakai UP, Pak. Nah, sedangkan sekarang proporsi UP kita ada 40% di KKP, ya Pak ya. Kita UP kita 200, 120 itu cash, 80 itu adalah KKP. Ini juga program teman-teman di Kementerian Keuangan kan untuk mendorong juga cashless gitu ya. Nah dampaknya tadi kalau tim datang pas uangnya Bu Desri lagi cukup dibayarkan Pak biasanya. Tapi kalau misalnya nasibnya kurang bujur Pak, lagi cashnya nggak ada, mohon maaf lahir batin, artinya kita mohon kesediaan dulu gitu ya. Karena juga subkurnya juga mau tanggung juga duitnya nggak selalu ada gitu Pak ya. Jadi itu Pak. Nah teman nanti kami bahas lagi dengan PPK gitu ya untuk menyiasati gimana supaya tim berangkat itu udah ada fresh money-nya lah untuk mengakomodir minimal hotelnya. Kurang seperti itu Pak. Terima kasih. Siapa Pak bahkan. Baik, terima kasih. Saya belum tahu implementasi KKP di sini, saya belum tahu. Jadi kalau di pusat itu di Biro Keuangan itu sudah kita bagi. Masing-masing koordinator itu ada yang memegang KKP, kartu kredit pemerintah ya. Jadi itu sangat memudahkan.
tinggal gesek saja. Jadi nanti coba supaya segera diimplementasikan, karena itu juga didorong oleh pemerintah supaya menggunakan KKP ini. Itu mungkin solusinya. Jadi tim itu dipegangin, misalnya di koordinator sebagai pemegang, nanti ditunjuk siapa penanggung jawabnya. Itu bisa saling share. Itu aja mungkin. Makasih. Saya tambahin, MC. Jadi memang soal ini dalam prinsip kita tahu sebagai auditor lah ya, bahwa Pak Kanwil Perbendaharaan juga tekankan ya, bahwa kita itu di dalam keuangan negara itu tidak bisa terima dulu atau bayar dulu belum terjadi penyelesaian, belum terima barang, gitu kan, itu prinsip utama. Makanya di dalam sistem sekarang digital payment, sistem pembayaran e-payment kita tuh toko daring dan sebagainya muncul masalah. Makanya akhirnya muncul yang namanya DigiPay. Di punya Kementerian Keuangan, untuk pusat itu mengembangkan DigiPay. Mungkin digital payment maksudnya, ya kan? Nah, itu dibuka peluang. Jadi semacam apa namanya, kita belum transaksi tapi sudah melakukan pembayaran, tapi pembayarannya ditahan sampai benar-benar closing, gitu kan? Jadi ada posisi digantung lah, gitu ya, dicadangkan. Nah, yang kedua lagi, betul tadi yang diuraikan oleh Pak Muslim tuh, bahwa sebenarnya kartu kredit pemerintah. Nah, itu kenapa saya di Kalsel itu tidak pakai kartu kreditnya. Saya waktu itu minta supaya dibagi-bagi ke korwasnya saja. Jadi tidak saya pegang, karena saya jarang travel. Saya hanya sekali-sekali travel. Kalaupun saya travel, saya masih punya kartu kredit pribadi. Jadi kalau memang terpaksa harus saya bayar, itu sudah bisa kartu kredit saya sendiri. Jadi nggak perlu saya pakai kartu kredit pemerintah. Nah, tapi bagi yang tim itu pasti butuh. Makanya perhitungan berapa per korwas, itu saya tanya waktu itu. Sebenarnya kan nggak mesti sama semua. Dan lucunya kalau 5 juta per korwas, itu aneh menurut saya. Nggak cukup dia 5 juta per korwas. Karena dia akan nanggung beberapa tim. Dan kemudian juga dia kalau lokasinya berbeda, bagaimana gitu kan. Jadi makanya saya bilang harusnya paling nggak satu korwas itu 20 juta atau 10 juta, atau ada korwas yang 20 juta, yang lain 10 juta. Nah, ini harusnya Pak Muslim jadi bahan untuk melakukan evaluasi kinerjanya. Jadi kinerja penggunaan kartu, sekarang tidak ada credit card. Nah, kalau di perusahaan Caltex dulu, di waktu saya di Rumba itu, Pekanbaru itu, dia melakukan evaluasi sampai dengan kinerja penggunaan mobil. Jadi bagi pegawai-pegawai yang dia jarang menggunakan mobil dinasnya, itu dicabut gitu loh. Jadi berarti dia tidak butuh gitu loh. Nah, memang ada konsekuensi. Misalnya contohnya beberapa orang kalau dia terbulan 1 bulan nggak memenuhi target muternya, bahwa konsumsi kilometernya, dia muter-muter dulu gitu kan, sampai dia terpenuhi baru dia balikin. Ya ada, tapi itu kan nggak banyak gitu loh. Jadi hal-hal yang baru seperti ini harusnya ada melakukan evaluasi, kita evaluasi. Jadi nggak sekedar sudah digital, sudah KKP, terus kita nggak pernah melakukan evaluasi kinerja digitalnya, nggak pernah melakukan evaluasi KKP-nya gitu. Kalau nggak salah kita punya 50 juta apa 60 juta gitu, saya lihat kartu kredit kita itu berapa ya Pak? Total Pak Temi? Izin Pak, 80 juta KKP total. 80 juta. Nah, 80 juta itu kan ditaruh untuk kepentingan pengadaan, kalau nggak salah waktu itu 30-40 ya. Saya lihat, loh terus yang untuk korwasnya gimana untuk perjalanannya? Saya tanya waktu itu sebenarnya. Jadi ini harus dihitung ulang ya. Cuman memang ada masalah baru lagi. Kartu kreditnya pemerintah yang namanya BRI itu ternyata sentralistik. Jadi persetujuan perubahan alokasi budget minimum transaksinya itu harus ke pusat. Setiap perubahan tuh nunggu di pusat. Jadi kalau nambah berubah korwas baru itu butuh proses lagi, nggak cepat gitu. Jadi memang kita masih ada tantangan baru ya untuk melakukan digital payment, termasuk yang soal traveling cost ini, itu sama seperti isu-isu di luar. Nah, kalau yang mau tahu lagi nih Pak Nuryadi, kalau di luar negeri waktu saya di Auckland, ya kan,
Itu yang namanya kalau kamu mau minjem mau jalan uang muka, ya kan? Kalau mau dapat uang muka, itu bukan negara yang minjemin. Kamu harus ngambil uang minjem uang kepada satu organisasi, namanya apa lupa saya, semacam bank gitu. Kamu pinjem, jadi pinjem, katakan mau uang jalan 20 juta, kamu pinjem, nanti dia akan charge bunganya. Nah, bunganya berapa? Dari mana diambil? Dari alokasi budget kamu. Jadi di dalam alokasi kita itu ada anggaran kos bunga, gitu loh. Jadi jadi kita sekarang kan menuju ke sana, sadisnya sekarang sistem keuangan governance kita itu gitu, semakin kaku seperti praktek di luar negeri. Gitu aja. Baik, nambahkan sedikit Pak. Saya tadi diskusi dengan Pak Temi. Jadi ternyata permasalahannya kabupaten-kabupaten, hotel-hotel yang di kabupaten ini itu rata-rata tidak mau menerima, belum mau menerima kartu kredit pemerintah. Nah ini memang jadi masalah. Mungkin perlu komunikasi dengan pihak BRI, mensosialisasikan kepada hotel-hotel ini agar mau menerima. Kalau di pusat memang terutama kalau kita tugas luar di Jawa, di Bali itu alhamdulillah lancar aja penggunaan KKP-nya. Itu mungkin permasalahan di kabupaten sini agar dikomunikasikan lagi dengan pihak bank untuk mensosialisasikan KKP ini. Itu aja mungkin tambahannya. Terima kasih. Ya, menarik. Itu Pak Muslim betul. Saya waktu di Kalsel ini, salah satu keluhannya adalah ternyata uang cash saya cepat habis gitu kan. Karena kalau mau makan di sini pakai cash, mau beli ini pakai cash. Tapi setelah saya setahun di sini ternyata perubahannya besar, bahwa kan kita waktu itu promote gitu, kita kompetisi tentang UMK bagaimana mereka menerapkan digital payment. Nah kemudian sekarang kalau saya ikuti mereka sudah menggunakan digital payment. Cuma memang yang berkembang itu adalah QRIS, jadi bukan kartu kredit. Nah jadi nanti kita perlu juga pahami ya. Nanti bisa aja tim di hotel tuh jangan-jangan dia punya QR code-nya QRIS, terus di scan sama Pak Temi dari Banjarbaru kan, ya enggak? Kan tinggal kasih QR code-nya doang. Berapa nilainya? Nih, udah ya saya bayar 1 juta. Nah, gitu. Jadi sesimpel itu aja gitu loh. Jadi saya lihat pasti ada solusi ke depan lah. Yang penting kita kreatif untuk berpikirnya gitu loh. Jadi jangan pasif, itu aja. Terima kasih Pak Kaper. Selanjutnya selain kita tanya jawab, kita juga membuka sharing, dan ini ada di room chatnya, ada dari Pak Eko Ergianto perwakilan Bengkulu. Izin sharing Pak Kaper, untuk uang hotel kami sudah tidak perlu bawa uang cash atau KKP di Bengkulu. Kami MOU dengan hotel-hotel biar kami bayar tunda sehingga tim nggak usah pusing mikirin bawa uang. Mungkin bisa sedikit sharing juga dari Pak Eko atau ya, silakan Pak. Baik Pak, izin Pak Kaper. Sewaktu kami dipindahkan Pak Muslim dari Pusbin ke Bengkulu ini Pak, dijauhkan dari Monas gitu kan. Di sini itu memang kesulitan teman-teman itu memang hampir sama tadi biar disampaikan. Kami harus minta uang muka, dikasihnya sedikit, terus harus mikirin uang gitu. Belum ada MOU dengan hotel. Akhirnya kami izin usul ke Pak Kaper untuk mungkin MOU dengan hotel. Semua kami MOU-kan sehingga mereka tinggal datang, nanti kasih kwitansi, kami transfer Pak. Setelah mereka selesai SPJ, kami transfer gitu. Jadi mungkin ya mirip dengan ide Bapak tadi yang karis itu Pak. Mereka sudah nggak perlu bawa itu. Dan kebetulan di Bengkulu setiap hotel nggak punya mesin gesek Pak, KKP-nya nggak bisa diimplementasikan kecuali ke luar kota provinsi. Nah ini sudah mengatasi beberapa keluhan itu Pak. Demikian Pak. Izin Pak Kapar, Pak Eko. Jadi memang di kondisi di Subak Keuangan di BPKP Perwakilan Kalsel sudah
kita tiap tahun Pak memperbarui MOU gitu ya. Terus sudah memetakan potensi-potensi baru. Nah, dari jumlah hotel di seluruh Provinsi Kalsel memang kurang lebih saya perhatikan 60-70% Pak yang sudah kita berhasil rangkul gitu ya. Nah, untuk yang 30% memang perlu kita lakukan pendekatan romantisme kalau kata Pak Kaper nih. Ya, nanti tugas teman-teman keuangan nanti kita rayu lagi gimana caranya kalau bisa di atas 90% lah semua hotel sudah kita rangkul supaya teman-teman sudah aman pas berangkat. Itu Pak Kaper. Terima kasih Pak Eko. Ya, lesson learn-nya itu Pak Muslim, Pak Temi, dan teman-teman semua, dalam reformasi, dalam transformasi digital itu yang dilakukan oleh internal di BPKP tidak terhindarkan untuk juga kita melakukan reform terhadap pihak luar. Jadi kita berhasil melakukan transformasi tapi tidak diikuti oleh transformasi di pihak lain, maka kita juga akan gagal. Jadi contoh nyata tadi bahwa kita sudah bagus di dalam, tetapi payment sistemnya di luar masih nggak bagus. Maka kita harus dorong mereka, hotel-hotel masuk ke digital payment katakan, ya kan? Kalau perlu mereka dikenalkan yang namanya kartu kredit. Terus kemudian difasilitasi dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan banknya kita, Bank BRI, gitu kan? Karena dia sendiri kadang-kadang males kalau daerahnya kecil, dia nggak punya cost untuk promosi gitu loh, untuk mengenalkan daerah-daerah kecil itu gitu loh. Mainnya bank-bank ini kan di kota-kota aja, kota-kota besar aja. Kota-kota kecil dia nggak mau keluar investasi untuk promosi itu. Ngajak-ngajak mereka hotel-hotel itu makan-makan, dikenalkan, ini adalah kartu kredit gitu loh. Jadi Indonesia yang luas ini kan terlalu sentralistik ke dalam di kota-kota besar saja gitu loh. Jadi kita tuh sebagai BPKP harus mau sama-sama mendorong mereka mau mengeluarkan cost-nya tidak hanya berdasarkan cost benefit analysis ya, sama dengan teknologi internet gitu kan. Saya bilang kalau kita lihat sekarang provider itu kebanyakan maunya cuman investasi di kota-kota besar. Di rumah saya di Bintaro itu sekarang sudah ada 3 jaringan, bayangan ya. Di klaster saya itu 3 jaringan, punyanya Telkom punya Plus Media, satu lagi apa tuh yang baru tuh. Nah, jadi sementara di pelosok itu mereka nggak mau investasi gitu loh. Nah, kita tadi harus mendorong terjadi reform di sisi luar juga, termasuk teman-teman KPPN gitu loh. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk saling belajar ya, untuk mengedukasi teman-teman KPPN. Karena saya dengar di pusat sendiri KPPN-nya ternyata belum berhasil tuh untuk supaya menerima, tidak lagi menerima kertas-kertas banyak gitu kan. Jadi kita semua sekarang dokumentasi saya nggak pakai tanda tangan lagi, kalau revisi saya pakai TT aja PDF gitu kan. Jadi itu seperti itu kita perlu bikin surat, kita komunikasikan, perlu diajak sama-sama keberanian dan bagaimana melakukan risk management. Saya pikir itu Pak Temi, Pak Muslim. Tapi saya belum dengar itu kemarin. Yang jalan-jalan Tahura gimana kesannya Pak Muslim? Kayaknya perlu dikenalkan. Coba sharing. Luar biasa, Pak. Keren. Sayang Pak Kaper nggak ikut. Oh, saya udah sering jalan-jalan. Memang Iya, saya iya, tuh iya. memilih daerah. Saya lihat daerah itu yang menjadi unggulan. Saya kerjasama dengan provinsi. Dari mulai tadi awalnya tahun lalu itu sekedarnya saja itu Tahura tuh. Sekarang sudah makin profesional dan saya dengar saya kemarin ada lagu-lagu sudah bisa nyanyi kan. Betul Pak Kaper. Karena kalau orang ingat Kalsel itu dia cuman kebayangnya Pasar Apung gitu kan, rawa-rawa gitu loh. Kita nggak tahu kalau di Kalsel ini ada pegunungan Meratus yang harus sama-sama kita lindungi, ya kan? Kalau nggak tuh habis sama batu bara terus gitu loh. Nah, jadi memang ini daerah rahasia gitu ya. Betul Pak, daerahnya nyaman sekali, sejuk dan semakin malam semakin dingin Pak Kaper. Oke, makasih. Baik. Mungkin saya tambahkan juga buat ke teman-teman semua, jadi tolong pada saat nanti pelaksanaan implementasi BISMA, silahkan memberikan masukan kalau misalnya ada yang perlu kita benahi, karena kita terus berproses pembenahan dan kita juga punya IT yang mumpuni juga, kita hire dari luar, dan insya Allah ini juga semakin membuat Biro Keuangan percaya diri untuk ini menjadi andalan ya, aplikasi andalan dari Biro Keuangan. Itu aja, silahkan berikan masukan kekurangannya secara tertulis. Pak Muslim, Iya Pak. bukan aplikasi andalan
Biro Keuangan aplikasi andalan BPKP. Betul, betul. Betul, betul. Siapa andalan BPKP? Ya, mudah-mudahan ini betul-betul terimplementasi seluruhnya. Terutama kan kita masih punya PR ke Pusdiklat, Pak, karena dia agak spesifik. Itu yang belum real time. Jadi alhamdulillah seluruh perwakilan sudah. Ini saya masih penasaran, mana si Fadil tadi masih ada nggak nih Fadil? Alasannya apa sih? Saya masih penasaran tuh. Dari dulu tuh reform di BPKP itu gagalnya memang di aplikasi di Pusdiklat nih, selalu ngeles dia. Beda proses lah, apalah. Mana Fadil tuh? Masih online nggak dia? Ada Fadil kan? Fadil. Mana Pak Fadil? Atau colek Pak Fahmi aja, Pak. Mana Fahmi? Mana Fahmi ada nggak sini? Itulah dia tuh, cari itu. Mana Fahmi nggak ada? Nggak ada kabak umumnya. Kabak umumnya masih kosong Pusdiklat, Pak. Oh, pantesan. Promosi, Kalau gitu, ya. kalau gitu pindah Eko ke sana supaya cepet itu. Ya. Langsung itu pakai Bisma di sana. Saya rasa nggak ada yang ini spesifik itu saya lihat. Ya, mungkin meluruskan juga sedikit terkait honor narasumber tadi. Mungkin kalau misalnya ini cuma saja. Kalau perjalanan dinas dari internal kita biayai, sebaiknya jangan menerima honor lah sebaiknya, supaya nggak tumpang tindih double biaya. Itu aja supaya kita lebih dapat dipertanggungjawabkan, terutama pada saat pemeriksaan BPK, karena BPK juga masih selalu konfirmasi terkait beban obrik. Nah ini yang saya minta ke teman-teman ya, kalau misalnya sudah biaya kita semua, jangan menerima biaya lagi dari luar. Itu aja, terima kasih. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Library Cafe pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rudi M. Harahap, Pak Muslim, dan juga Pak Temi atas knowledge yang diberikan. Dan terima kasih pula kepada rekan yang sangat berantusias mengikuti acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada Library Cafe berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.